Oke, dia juga bicara mengenai pencegahan. Pencegahan ya gitulah ya. Misalnya ya, penggunaan kondom konsisten, perilaku seks nafsa dan yang aman, dan pengobatan infeksi menular seksual. Sebagaimana kita tahu kalau ada hubungan terkait infeksi menular seksual dengan HIV, karena kan kalau lagi infeksi menular seksual itu di mukosanya tidak intak ya, jadi dia lebih besar kemungkinan untuk untuk terinfeksi HIV. Jadi ini memang udah established teorinya yang ini. Oke. Kemudian nah ini dia MCTC, Mother to Child Transmission. Oke. Nah, di sini teori sedikit. Jadi kalau untuk kemungkinan seorang bayi itu terinfeksi HIV dari ibu yang positif itu macam-macam cara. Bisa mungkin pada saat intrauterin ya, vertikal, atau bisa mungkin kena sekret pada saat jalan lahir, atau transfusi fetal saat lagi his-his itu loh. Nah, tapi kemungkinan yang paling besar itu 92%-nya itu karena transmisi vertikal. Jadi sudah selama gestasi gitulah. Oke, pencegahannya itu adalah dengan ini sudah saya coba sederhanakan. Nampaknya semua itu terangkum di sini ya. Jadi semua ibu hamil dengan HIV harus diberi ARV tanpa harus nunggu pemeriksaan CD4. Maksudnya, kalau dia sudah positif HIV, ya dikasih obat aja. Jangan tunggu-tunggu pemeriksaan penunjang untuk mau menentukan dikasih atau tidak, karena tetap aja akan dikasih. Gitu. Nah, jumlah viral load yang ada pada maternal itu akan menentukan resiko bayi itu terinfeksi. Oleh karena itu pada anamnesis perlu dikumpulkan data terkait waktu ibu ANC itu viral load-nya terakhir berapa, CD4 kalau dicek. Kemudian yang paling penting adalah terkait kepatuhan, bagaimana adherence terhadap terapi. Nah, ini dia prosedur persalinan yang aman. Apakah semua ibu yang HIV positif itu harus SC? Kalau kata rekomendasi tidak. Oke. Jadi rekomendasi yang 2 ini disederhanakan jadi ini, oke? Jadi SC elektif loh ya, elektif itu dia juga pakai ini, elektif itu dipertimbangkan pada bayi yang usia gestasi 38 minggu pada ibu yang viral load-nya lebih dari 1000 kopi atau nggak tahu. Kalau viral load-nya kurang dari 1000 itu dikatakan SC tidak dilakukan rutin. Oke, jadi kalau viral load-nya tinggi atau tidak tahu pada usia gestasi 38 itu boleh SC elektif, tapi kalau kurang itu katanya tidak dilakukan secara rutin SC itu. Oke, nah berikutnya pemberian ARV, profilasis ARV untuk bayi lahir dari ibu HIV. Jadi bayi yang lahir dari ibu HIV, berapapun viral load-nya, itu akan kita kasih obat itu setidak-tidaknya dalam usia kurang dari 72 jam. Jadi bayi itu lahir sekarang, dalam 72 jam setelah dia lahir itu minimal udah dapat obat lah ya. Oke. Nah, ini ingat ya ada 72 jam keywordnya. Itu sama seperti rekomendasi untuk PrEP. Mana sih itu? PrEP itu kepanjangannya prophylaxis post exposure ya, oke. Jadi di prophylaxis post exposure itu juga dikatakan pencegahan pasca pajanan sebaiknya dilakukan pada semua kejadian pajanan sesegera mungkin, idealnya dalam waktu 72 jam. Oke. Kalau di bayi juga kayak gitu 72 jam. Mungkin karena bayi dianggap terekspos ya pada saat lagi berada intrauterin. Nah, obat apakah yang dikasih ke anaknya? Kalau untuk ibu kayaknya ARV aja deh. Untuk ibunya, untuk anaknya ada 2 macam. Oke, selama paragraf ini yang panjang sudah dibikin menjadi sependek ini. Jadi bayi baru lahir kalau dia dapat ASI, dapatnya sidofudin dan nevirapin. Tapi kalau dia tidak ASI, sufor atas indikasi,
dia dapatnya Sidofudin. Dan dua-duanya itu 6 minggu. Maksudnya AZT plus NVP ini 6 minggu, AZT juga 6 minggu. Habis itu dicek untuk penegakan diagnosis bayinya. Nah, di sini diingatkan kembali, kalau kita lihat yang penjelasan yang panjang ini, dia cuma sebut misalnya Sidofudin dosisnya berapa gitu. Dosisnya 2 mili per kilo per kali per 6 jam, tapi bisa juga dibikin per 12 jam, katanya efektivitasnya sama. Tapi jangan lupa di sini dikatakan pemberian dosis itu sesuai usia gestasi ya. Jadi si Sidofudin itu kayak sebagaimana obat neonatus pada umumnya lah ya. Yang pengaruh itu berat badan sama usia gestasi itu menentukan dosis. Oke. Nutrisi untuk bayi baru lahir dari ibu HIV. Oke. Di sini dikatakan kalau resiko tertinggi transmisi, resiko tertinggi transmisi virus HIV pada periode pasca natal terjadi pada hari-hari pertama laktasi saat kolostrum. Kenapa kolostrum? Karena kolostrum dilaporkan memiliki jumlah virus tertinggi dibandingkan produksi ASI yang selanjutnya. Oke, jadi itu sedikit warning. Tapi kalau kita bicara mengenai isu kolostrum, ASI, susu formula, apapun itu yang penting memenuhi kriteria ini ya, AFAS, acceptable, visibility, affordable, sustainable, dan safe. Jadi ya jangan karena bela-bela kita mau susu formula tapi orang tuanya nggak mampu, bahkan berarti dia nggak affordable ya. Itu jadi malah jangan sampai nanti anaknya nanti menjelek karena malnutrisi, bukan karena yang lain. Oke. Kemudian juga sebagaimana yang kita tahu, kalau pemberian nutrisi campur mixed feeding ASI dan sufor itu meningkatkan resiko infeksi karena pajanan mikroba infeksius melalui makanan atau cairan selain ASI. Jadi maksudnya itu susu formula itu kan nggak selalu steril ya. Itu dapat merusak integritas suhu. Jadi nanti pas dapat ASI masuk di situ. Walaupun konsentrasi HIV yang ada di ASI itu memang rendah, tapi kita jaga-jaga aja. Oke, di sini dikatakan untuk rekomendasinya pemberian nutrisi pada bayi lahir dari ibu HIV perlu diskusi. Oke, nutrisi bayi lahir dari ibu HIV adalah pengganti ASI untuk menghindari transmisi HIV. Oke, dan jangan lupa AFAS. Air susu ibu ASI harus diberikan secara eksklusif selama 6 bulan seperti biasa, dengan syarat ibu harus mendapatkan ARV kombinasi dan anak mendapatkan ARV profilaksis. Oke, yang tadi itu ya. Pemberian nutrisi campur mixed feeding itu tidak direkomendasikan. Oke. Kemudian isu berikutnya yang diangkat di panduan ini adalah terkait penggunaan kotri untuk bayi baru lahir. Nah, kotri itu ditujukan untuk mencegah infeksi oportunistik ya, diare, pneumonia, malaria. Malaria juga maksudnya. Kalau direkomendasi dikatakan profilaksis kotri diberikan kepada seluruh bayi baru lahir dari ibu dengan HIV sejak usia 6 minggu. Jadi bukan pada saat lahir ya, dia mendapatkan misalnya dia tanpa ASI, misalnya dia tanpa ASI dia dapatnya Sidofudin tambah kotri tidak, namun di panduan ini dikatakan kalau pemberiannya itu sejak usia 6 minggu sampai terbukti tidak terinfeksi. Jadi dia tes dulu ya, tes virologis gitu.